Selamat pagi. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari SGD A1 akan mempresentasikan hasil dari student project kami yang berjudul Degenerative Aortic Stenosis. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Next. Selanjutnya adalah pemaparan dari latar belakang student project ini. Perkenalkan, saya Luputu Aryolandari dengan 3 digit NIM terakhir 030. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari student project ini mengenai degenerative aortic stenosis atau sering dikenal dengan DHS, merupakan suatu kelainan katup jantung dengan prevalensi yang meningkat seiring bertambahnya usia dengan signifikan yang cukup tinggi untuk kelangsungan hidup pasien. Berikut ada hasil studi dari The Global Burden of Disease Study pada tahun 2019 telah melakukan penelitian selama 30 tahun terakhir mengenai kasus penyakit ini, di mana insiden tertingginya itu terjadi di Amerika Serikat, diikuti oleh Jepang, Cina, dan Rusia. Kejadian pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Penyakit ini juga diyakini merupakan suatu proses degeneratif yang memiliki kesamaan dengan penyakit arteri koroner, seperti akumulasi lipid pada aterosklerosis peradangan dan kalsifikasi. Next. Nah, untuk kejadian DHS ini cukup sulit diprediksi sehingga diperlukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang sangat komprehensif pada pasien. Untuk terapi farmakologinya sendiri dapat dilakukan dengan statin, telah diuji mampu mengurangi perkembangan terjadinya DHS ini, namun untuk penggunaannya masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Perawatan standar yang dilakukan saat ini pada pasien adalah penggantian katup aorta. Untuk prognosisnya sendiri pada pasien tanpa gejala, meskipun dengan DHS yang berat, memiliki prognosis yang cukup baik dibandingkan dengan pasien dengan gejala. Untuk selanjutnya, dalam student project ini akan dibahas lebih lanjut mengenai degenerative aortic stenosis. Next. Berikut adalah tujuan dari penulisan student project ini. Next. Berikut adalah manfaat dari penulisan student project ini. Next. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari degenerative aortic stenosis. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio Radi Dharma dengan 3 digit NIM terakhir 192. Jadi untuk degenerative aortic stenosis sendiri itu biasanya disingkat DAS, yang dimana itu adalah penyakit yang menunjukkan penyempitan katup aorta yang menyebabkan obstruksi aliran darah keluar pada ventrikel kiri. Jadi pada saat kita menderita DAS, katup aorta mengalami penyempitan dan tidak mampu membuka dengan sempurna. Dan hal tersebut akan menyebabkan darah dari jantung kita tidak mampu mengalirkan darah secara efektif ke seluruh tubuh. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari student project. Pertama-tama, perkenalkan saya Hilda Saranova dengan 3 digit NIM terakhir 155. Di sini untuk etiologi, penyebab utama dari stenosis katup aorta ini sendiri adalah karena degenerasi dan kalsinosis. Adapun menurut data pada tahun 2017, prevalensi dari DAS ini sendiri 2-7% terjadi pada lansia di atas 65 tahun, 2,8% terjadi pada lansia di atas 75 tahun, 10% pada lansia di atas 80 tahun, dan 0,5-1% pada anak-anak karena cacat lahir. Untuk yang pada lansia di atas 65 tahun ini, DAS itu terjadi karena adanya jaringan parut dan penumpukan kalsium di katup aorta. Next. Kemudian untuk faktor risiko, DAS ini sendiri terjadi pada usia yang lebih tua, di atas 65 tahun, kemudian jenis kelamin laki-laki, perokok, hipertensi arteri, dan adanya peningkatan kadar lipoprotein A dan low density lipoprotein atau LDL. Next. Baik, di sini saya izin melanjutkan untuk patofisiologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Arya Suraditya dengan digit NIM terakhir 202. Untuk patofisiologi, DAS atau degenerative aortic stenosis sudah lama dianggap sebagai penyakit degeneratif, di mana kausan selama bertahun-tahun menyebabkan akumulasi kalsium yang di katup daun.
Sekarang jelas bahwa DAS sebagai gantinya hasil dari pengaturan seluler yang aktif dan proses kompleks yang dikoordinasikan oleh sel-sel interstitial katup atau VICS, atau sel yang mirip dengan fibroblast yang dominan mengisi katup aorta. Patofisiologi seperti yang terjadi ada dua fase yang berbeda, yaitu fase inisiasi dan fase propagasi. Next. Ini adalah gambar fase inisiasi dan fase propagasi. Next. Seperti yang dilihat pada gambar, fase inisiasi kejadian awal pada DAS diyakini sebagai cedera pada katup endotel yang dikarenakan oleh stres mekanis low density lipoprotein dan lipoprotein A menumpuk dan masuk ke lapisan fibrosa dan subendotel dan mengalami modifikasi oksidatif. Hal ini menyebabkan respon inflamasi kronis yang melibatkan perekrutan makrofag, sel T, dan sel emas yang mengarah ke aktivasi katup sel interstisial. Untuk pada fase propagasi, VICS yang diaktifkan akan menghasilkan kolagen yang tidak teratur yang menyebabkan fibrosis dan kekakuan katup yang progresif. Pengobatan RAAS mungkin memiliki efek antifibrotik dan pembedahan dini dapat mencegah terjadinya fibrosis dinding tengah dan sel mirip osteoblast yang menghasilkan kalsifikasi vesikel ekstraseluler. Kalsifikasi katup menginduksi ketidakcocokan yang menyebabkan adanya peningkatan stres mekanis, cedera, apoptosis, dan aktivasi osteoblast yang memicu kalsifikasi lebih lanjut. Next. Oke, perkenalkan nama saya Putu Risa Sade Putra, 3 digit yang terakhir 020, izin menerangkan terlebih lagi tentang patofisiologinya. Pada fase inisiasi, sudah dikatakan tadi kalau lesi katup awal akan ditandai dengan kerusakan endotel hingga ke mikrokalsifikasi. Di mana fase ini akan diyakini sebagai cedera katup endotel itu sendiri karena stres mekanik. Jadi peningkatan ekspresi molekul adhesi endotel, ICAM, VCAM1 dan S-lectin ini yang dimana sel-sel kekebalan ini akan menghasilkan proinflamasi sitokin dan enzim proteolitik yang akan mempromosikan dan mempertahankan proses fibrotik tersebut dan mengklasifikasikan di katup. Bersamaan dengan itu, LDL akan teroksidasi sitotoksik dan merangsang diferensiasi osteogenik VIC melalui reseptor seperti TOL2 dan 4. Next. Sedangkan pada fase propagasi dalam inflamasi lesi katup, VIC akan diaktifkan dan dirangsang untuk menghasilkan kolagen, yang dimana akumulasi jaringan fibrosa yang tidak teratur akan menyediakan perancah di mana nukleosasi kalsium fosfat kristal akan dimulai. Siklus klasifikasi akan berkelanjutan terjadi di mana mekanisme pro-osteogenik akan mendominasi untuk memperburuk kalsifikasi dan gangguan fungsi valvular itu. Ciri khasnya klasifikasi progresif di katup aorta, di mana ada diferensiasi VIC menjadi tipe sel yang mirip dengan osteoblast. Klasifikasi jalur regulasi ini akan telah dijelaskan yang dimana termasuk dalam pensinyalan nodes yang dimana adanya aktivator reseptor dari sistem osteoprotegerin dan jalur WNT, di mana akan berkumpul di hilir untuk mengatur osteogenic factor dan berdiferensiasi seperti BMPS dan run-related factor transkripsi. Next. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan diagnosis. Perkenalkan, nama saya Andi Nikita Cantara dengan 3 digit yang terakhir 041. Baik, untuk anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang merupakan komponen yang sangat penting dalam menegakkan diagnosis, yang mana untuk anamnesis sendiri menanyakan kepada pasien sesuai Sector 7 dan Basic 4. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan tanda vital, kemudian pemeriksaan tubuh secara menyeluruh untuk melihat adanya gejala yang abnormal mulai dari kepala dan juga sampai ekstremitas, yang mana kebanyakan pasien tanpa sianosis, kemudian tanpa gejala atau asimptomatik dalam periode yang jangka panjang, kemudian tumbuhnya normal, kecuali pada pasien yang stenosis berat akan bergejala sejak lahir, nadi teraba kecil, iktus kodik tampak kuat dan lebar, terdapat getaran bising atau trill, bunyi jantung 2 terdengar tunggal, karena penutupan katup aorta dan pulmonal terjadi bersamaan dan sering terdengar bising ejeksi sistolik. Next. Baik, untuk gejala klinisnya yang khas pada pasien ini yaitu angina pectoris atau nyeri dada, kemudian sesak nafas saat beraktivitas atau dyspnea, kemudian suara jantung yang abnormal yang didengar menggunakan stetoskop pada saat auskultasi yaitu murmur jantung, dan terjadi pusing dan juga sinkop atau pingsan. Sekian dari saya lanjutkan.
Baik, perkenalkan nama saya Aston Galeagniu dengan 3 digit NIM terakhir 164. Jadi sini saya akan menjelaskan pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan. Jadi yang pertama itu ada ekokardiografi. Pemeriksaan ini merupakan pilihan utama untuk mendiagnosis dan juga mengevaluasi pasien dengan aortic stenosis. Nah, pemeriksaan ini dapat memberikan identifikasi pasien yang akurat dan stratifikasi risiko pada semua tahap penyakit. Nah, ekokardiografi dapat melakukan pencitraan anatomi katup, tingkat keparahan klasifikasi katup, dan pencitraan langsung dari rest area dan evaluasi hipertrofi miokardium ventrikal kiri yang dapat terjadi pada pasien dengan stenosis aorta. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG. Jadi EKG dapat mengevaluasi ruang jantung, kelainan jantung, dan irama jantung yang tidak normal. Selanjutnya ada exercise stress test, yaitu tes ini dapat melihat tanda dan gejala penyakit selama melakukan aktivitas fisik dan juga menentukan tingkat keparahan kondisi sang pasien. Nah, tes ini dilakukan pada pasien tanpa gejala dan tidak boleh dilakukan pada pasien yang dengan gejala. Selanjutnya ada chest X-ray, yaitu chest X-ray dapat menunjukkan beberapa temuan yang terkait dengan stenosis aorta, seperti pembesaran ventrikal kiri, pembengkakan aorta, dan klasifikasi katup aorta. Selanjutnya ada computerized tomography atau CT scan jantung. Jadi CT scan jantung ini dapat menggambarkan gambaran jantung yang lebih detail, nilai pembesaran jantung, dan juga klasifikasi yang dapat terjadi. Nah, dan yang terakhir itu ada magnetic resonance imaging atau MRI. Jadi MRI ini dapat menilai massa, fungsi, dan volume ventrikel kiri jika tidak dapat diperoleh dengan menggunakan ekokardiografi. Next. Baik, di sini ada diferensial diagnosisnya. Yang paling umum itu ada dua, yaitu yang kardiomiopati dan juga penyakit arteri koroner. Soalnya ada penyakit paru-paru yang dapat memberikan gejala yang sama, yaitu dyspnea. Yang soalnya itu ada kardiomiopati hipertrofik, ada sklerosis aorta, dan ada stenosis subvalvular. Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah treatment dari degenerative stenosis aorta. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aiza Ropana dengan 3 digit terakhir 241. Perkembangan stenosis aorta dikaitkan dengan faktor risiko dari aterosklerosis. Meskipun terdapat beberapa jenis farmakoterapi yang terbukti dapat menghambat perkembangan penyakit aterosklerosis, namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti farmakoterapi yang terbukti secara meyakinkan dapat mengurangi perkembangan stenosis aorta atau meningkatkan prognosis. Statin, obat antihipertensi, dan obat yang menargetkan metabolisme fosfat dan kalsium telah gagal menunjukkan manfaat yang signifikan pada stenosis aorta subklinis. Menurut hasil uji klinis, efek statin dan penghambat penyerapan kolesterol telah diperiksa, namun memberikan hasil negatif dalam mencegah perkembangan stenosis aorta. Untuk aortic valve replacement merupakan pengobatan untuk stenosis aorta berat, baik secara bedah ataupun perkutan, namun sekitar sepertiga pasien tidak dilakukan operasi karena usia, beberapa penyakit penyerta, dan faktor lainnya. Lalu ada juga transcatheter aortic valve replacement, merupakan prosedur di mana katup bioprostetik dimasukkan melalui kateter dan ditanamkan di dalam katup aorta yang sakit. Prosedur ini paling sering dilakukan pada pemeriksaan yang tidak dapat menjalani operasi. Sekian pemaparan dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah komplikasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sirdi Paramamsa dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 254. Baik, jadi yang pertama, komplikasinya adalah pasien dengan severe symptomatic aortic stenosis memiliki risiko tinggi untuk terjadi kematian mendadak atau sudden death. Nah, meskipun kematian mendadak atau sudden death ini sering terjadi pada pasien dengan gejala, dan kadang juga dapat terjadi pada pasien yang tanpa gejala. Selanjutnya adalah gagal jantung. Gagal jantung ini merupakan salah satu komplikasi paling umum dari aortic stenosis. Tapi sebagian besar pasien akan mengalami hipertrofi ventrikel kiri dengan fungsi sistolik normal. Lalu yang ketiga, itu adalah hipertensi pulmonal, yang dimana diakibatkan karena elevasi kronis pada tekanan pengisian diastolik ventrikel kirinya. Lalu juga komplikasi yang lain terkait dengan aortic stenosis ini ada kelainan konduksi, yang dimana dapat terjadi karena hipertrofinya, perluasan kalsium dari katup ke septum, interventrikular, atau penyakit jantung yang sedang diderita pasien. Lalu selanjutnya pasien dengan aortic stenosis juga memiliki peningkatan risiko untuk terjadinya endokarditis infektif, terutama yaitu pada pasien dengan katup aorta bicuspid. Sekian dari saya, terima kasih. Next. Baik, selanjutnya adalah prognosis dari degenerative aortic stenosis.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pandima Digita Wedayanti dengan 3 digit NIM terakhir 071. Setelah dimulainya gejala aortic stenosis, tingkat kelangsungan hidup menurun secara drastis, kecuali pada pasien yang menjalani penggantian katup aorta. Implantasi katup aorta dapat memperpanjang kelangsungan hidup pasien hingga rata-rata 8 tahun. Jika tidak ada tindakan bedah atau intervensi yang dilakukan, maka kelangsungan hidup pasien yang menderita degeneratif aortic stenosis simptomatis berat adalah 1-4 tahun. Pasien asimptomatik memiliki prognosis yang sangat baik untuk bertahan hidup, dengan tingkat kematian kurang dari 1% per tahunnya. Di antara pasien simptomatis dengan aortic stenosis sedang hingga berat yang diobati secara medis, tingkat kematian dari timbulnya gejala adalah sekitar 25% pada 1 tahun dan 50% pada 2 tahun. Next. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Jonathan Patandian dengan 3 digit NIM terakhir 038. Untuk kesimpulan, degenerative aortic stenosis atau DAS adalah suatu kelainan pada katup jantung yang diakibatkan oleh degenerasi dan kalsifikasi dengan dampak yang signifikan pada hidup pasien. Ditemukan pada usia tua dan kelainan yang diagnosisnya dapat dengan mudah terlewatkan akibat ketidakadanya gejala-gejala yang khas meskipun dengan adanya obstruksi aliran yang parah. Untuk penyebab kematian tertinggi ketiga di antara penyakit kardiovaskuler adalah merupakan penyakit ini. Next. Saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Gede Bagus Receh dengan 3 digit NIM terakhir 209. Gejala yang umum ditemui pada degenerative aortic stenosis itu merupakan gejala seperti sesak nafas, sesak beraktivitas atau dyspnea, angina pectoris, pusing, sinkop, serta detonasi suara jantung yang abnormal. Yang terdengar melalui auskultasi dengan stetoskop dan dengan ciri khas periode asimptomatik yang panjang. Dan juga pengganti katup aorta masih menjadi suatu metode terapi yang dikatakan efektif dan menjadi suatu standar untuk degenerative aortic stenosis simptomatik, yang dimana dapat memperpanjang kelangsungan hidup pasien hingga rata-rata sekitar 8 tahun. Dan jika saja tidak ada tindakan bedah atau intervensi yang dilakukan, maka kelangsungan hidup pasien yang menderita penyakit ini, terutama pada tahap yang berat, adalah sekitar 1-4 tahun. Sekian dari penjelasan mengenai degenerative aortic stenosis sebagai hasil dari student project kelompok kami. Di sini saya mewakili SKIDA 1 memohon maaf jika saja ada kata yang kurang berkenan. Dan saya izin untuk mengakhiri presentasi di kelompok A1 dengan salam sejahtera, salam namo buddhaya, dan Om Santi Santi.